pendudukan Jepang. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saya Nur Kalisa. Saya Fauzia Sidul Fasya. Saya Dita Wulan Mulia. Saya Uliul Faina. Saya Nanda. Saya Dian Nistalara. Saya Ninta Nulandari. Saya Delva Sintiasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Sintiasari dari kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi kelompok saya yang berjudul Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang. Organisasi pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 sampai dengan 17 Agustus 1945, selesai memukul mundur pasukan Hindia Belanda dari berbagai daerah strategis di Indonesia dan menerima kekalahan tanpa syarat dari Hindia Belanda. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, jauh dibandingkan dengan penjajahan Hindia Belanda yang mencapai 350 tahun. Namun, pendudukan Jepang di Indonesia terbilang kejam dan menyengsarakan bagi rakyat. Pada masa pendudukan, Jepang berhasil membentuk berbagai organisasi yang melakukan perekrutan dari rakyat lokal. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan dan posisinya di Asia untuk memerangi sekutu, utamanya armada perangnya. Jepang mendirikan organisasi militer Indonesia agar pasukan Jepang yang melawan sekutu bertambah. Organisasi bentukan Jepang antara lain Gerakan 3A, Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Majelis Syuro Muslim atau Masyumi, Jawa Hohai, Heiho, PETA, Keibodan, Senendan, Barisan Pelopor atau Shushintai, Fujinkai, Jubakutai, dan Hizbullah. Nah, untuk mengetahui organisasi-organisasi bentukan Jepang, berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Nur Kalisa, nomor urut 26. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Gerakan 3A, di mana Gerakan 3A ini termasuk dalam organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Gerakan 3A ini memiliki 3 arti, yaitu 1. Jepang Pelindung Asia, 2. Jepang Pemimpin Asia, dan 3. Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tuanya ini dapat mencium aroma kemerdekaan. Pada awal gerakannya, pemerintah Jepang bersikap baik kepada bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baiknya pun berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk tujuan mencapai kemakmuran dan kemerdekaan bangsa Indonesia, melainkan demi kepentingannya yang pada saat itu pemerintah Jepang sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui bahwa betapa besar pengharapan sebuah kemerdekaan, mulailah dibuat propaganda-propaganda yang seolah-olah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha bekerja sama dengan para pemimpin bangsa bersifat kooperatif. Cara ini digunakan agar para pemimpin dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa. Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Sebagai gantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia. Berkat kerjasama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, yang di mana diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Uliul Faina, nomor urut 12. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Tawaran kerjasama yang ditawarkan pemerintah Jepang pada masa itu disambut hangat oleh para pemimpin bangsa, sebab menurut mereka kerjasama dalam situasi perang merupakan cara terbaik. Dan pada saat itu muncullah 4 tokoh nasionalis yang dikenal dengan nama 4 serangkai. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. 4 tokoh nasionalis ini kemudian membentuk suatu gerakan baru yang diberi nama Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengerahkan
tenaga dan pikirannya dalam usaha perang negara Jepang. Gerakan ini juga tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi, pemimpin bangsa bebas untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dan dengan cara tersebut, pemerintah dapat dengan leluasa untuk berkomunikasi dengan rakyat. Karena pada saat itu, radio umum sudah banyak masuk di desa-desa. Dan pada akhirnya gerakan ini ternyata berhasil untuk mempersiapkan mental masyarakat Indonesia dalam menyambut kemerdekaan di masa yang akan datang. Saya Andi Intan Wulandari, nomor urut 3. C. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI adalah badan federasi bagi ormas Islam yang dibentuk dari hasil pertemuan 18-21 September 1937 yang dicetuskan oleh Zulfikar Ramazan. Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi ketua badan legislatif dengan 13 organisasi tergabung dalam MIAI. Karena MIAI dapat berkembang menjadi organisasi besar yang mendapat simpati dari seluruh umat Islam Indonesia, Jepang mulai mengawasi kegiatannya. Akibatnya, MIAI dibubarkan pada November 1943 dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Selanjutnya yaitu organisasi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat dengan Masyumi adalah partai politik Islam terbesar di Indonesia selama era demokrasi liberal di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Nazir, Sekar Maji, Marijan Kartosoewirjo, dan Wahid Hashim. Organisasi ini dibentuk pada November 1943 yang merupakan pengganti dari organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI karena tidak berkontribusi terhadap perang Jepang. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sidil Fasya. Saya akan menjelaskan Jawa Hokokai. Selang beberapa waktu, akhirnya pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa gerakan putra lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk menghimpun tenaga rakyat, baik secara lahir ataupun batin, sesuai dengan Hoko Shishi atau semangat kebaktian. Adapun semangat kebaktian itu diantaranya mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melakukan sesuatu sesuai dengan bukti. Organisasi ini dinyatakan resmi sebagai organisasi pemerintah. Berarti organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini mempunyai berbagai macam hokokai profesi, diantaranya Izi Hokokai atau Himpunan Kebaktian Dokter, Kyoiku Hokokai atau Himpunan Kebaktian Para Pendidik, Fujinkai atau Organisasi Wanita, Keimin Bunka Shidosho atau Pusat Budaya, dan Hokokai Perusahaan. Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Shuchohan atau gubernur atau residen. Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi segala kegiatannya memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan rakyat dibatasi. Perkenalkan, nama saya Denis Talara dari kelas 11 IPA 1 nomor urut 15. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi semi-militer pengertian tenaga pemuda. Dalam rangka pengerahan tenaga pemuda Indonesia, Jepang menanamkan paham-paham seperti Seishin atau semangat dan Bushido atau jiwa satria. Selain itu dikembangkan pula jiwa disiplin dan menghilangkan rasa rendah diri. Latihan-latihan yang diadakan Jepang antara lain BPAR atau Barisan Pemuda Asia Raya. Barisan Pemuda Asia Raya diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudipyo dan S.H. Saleh. Sebenarnya BPAR merupakan bagian dari gerakan 3A. Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut Sena Sennoku Tenso ya di bawah gerakan 3A yang diprakarsai oleh Hashimuzu dan Wakabayashi. Latihan-latihan dalam Sena Sennoku Tenso
bersifat khusus, yakni ditujukan kepada para pemuda yang pernah aktif dalam organisasi, misalnya kepanduan. Meskipun telah dibentuk organisasi Sen-Asen dan Kutenso, gerakan kepanduan masih diadakan. Misalnya Perkemahan Kepanduan Indonesia atau Perkindo yang diadakan di Jakarta. Gerakan kepanduan merupakan wadah yang cukup baik untuk membina kader dengan penuh semangat dan disiplin. Perkumpulan ini pernah dikunjungi oleh Gun Seikan dan 4 serangkai dari putra. Perkenalkan, nama saya Dita Wulan Maulia. Saya akan menjelaskan 3 organisasi semi militer Jepang. Yang pertama yaitu organisasi Seinindan atau Barisan Pelopor. Seinindan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda berusia 14 sampai 22 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan tangan dan kekuatannya sendiri. Tapi maksud terselubung dari didirikannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah untuk mempersiapkan pasukan cadangan Jepang, pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia. Yang kedua yaitu Keibodan. Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinindan pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda berusia 26 sampai 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa. Yang ketiga yaitu Barisan Pelopor atau Swisintai. Barisan Pelopor didirikan pada tanggal 1 November 1944. Organisasi semi militer ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya yaitu R.P. Suroso, Otto Iskandar dan Buntaran Markuatmojo. Tokoh nasionalis yang duduk dalam Barisan Pelopor berusaha memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Para pemuda dikerahkan untuk untuk mendengarkan pidato para tokoh nasionalis, nasionalis. Di dalam pidatonya, para tokoh selalu menyelipkan kata-kata semangat untuk meningkatkan semangat cinta tanah air di kalangan para pemuda. Perkenalkan, nama saya Nanda, kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang bagian E, Hizbullah. Rencana Jepang untuk membentuk pasukan khusus disambut positif oleh tokoh-tokoh Masyumi. Meskipun motivasinya berbeda, para tokoh Masyumi menyambut dengan penuh antusias. Berkaitan dengan hal itu, pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan pemuda-pemuda Islam. Pada tanggal 15 Agustus 1944 dibentuklah pasukan sukarelawan Islam yang disebut Hizbullah atau tentara Islam. Yang di dalam istilah Jepangnya yaitu Koike Seinen Tenshi. Tugas pokok Hizbullah adalah sebagai tentara cadangan dengan tugas melatih diri jasmani dan rohani dengan sekokat-kokatnya. Membantu tentara Daio Nippon menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Dengan mengingatkan dan menguatkan usaha untuk
kepentingan perang sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, pemimpin umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama dan umat Islam Indonesia. Ketua Pengurus Pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainun Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Roem dan anggota pengurus lainnya. Pendaftaran anggota Hizbullah melalui Syumbu atau kantor agama. Para anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan dipusatkan di Cibarusah, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 28 Februari 1945, para pelatih berasal dari komandan-komandan kota dan di bawah pengawasan para perwira Jepang dan Yanagawa Meiichiro, pemeluk Islam yang kemudian menikah dengan seorang putri dari Tasik. Para anggota Hizbullah menyadari bahwa tanah Jawa adalah pusat pemerintahan tanah air Indonesia, maka harus diperintahkan apabila Jawa yang merupakan garis terdepan diserang musuh, Hizbullah akan mempertahankan dengan penuh semangat. Semangat ini tentu pada hakikatnya bukan karena untuk membantu Jepang, tetapi demi tanah air Indonesia. Jika barisan pelopor disebut sebagai organisasi semi-militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi-militer berada di bawah naungan Masyumi. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Saya akan menjelaskan tentang organisasi militer. Yang pertama, Heiho. Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun. Heiho pada awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kasar militer seperti pembangunan kubu dan parit pertahanan, menjaga tahanan, dan lain-lain. Semakin sengitnya pertempuran, Heiho dipersenjatakan dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang, bahkan hingga ke Morotai dan Burma. Heiho dibubarkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada Belanda, dan sebagian anggotanya dialihkan menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan yang kedua, PETA atau Pembela Tanah Air. Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA tanggal 3 Oktober 1943 dilakukan oleh Letjen Kumakichi Harada melalui Osamu Seiri nomor 44 yang mengatur tentang pembentukan PETA. Pembentukan PETA ini Jepang bercermin dari Prancis saat menguasai Maroko dengan memanfaatkan pemuda Maroko sebagai tentara Prancis. Secara khusus, penjelasan tentang PETA akan lebih diperluas karena peranan anggota PETA ini sangat besar dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya. Disinilah inti dari kekuatan militer Republik Indonesia nantinya, seiring diistilahkan dengan embrio dari TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Penjelasan dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum